Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Alfian, BP 19120041 akan menjawab pertanyaan dari perilaku keorganisasian. Nomor 1. Persepsi seseorang. Membuat penilaian tentang individu jalan pintas yang digunakan dalam menilai seseorang. Persepsi selektif. Apa yang dilihat dari sikap seseorang. Contoh kasus 1. Ardi tidak memahami Poltak dalam wawancara karena menggunakan bahasa Batak yang mana Ardi sendiri orang Jawa. Kasus 2. Melani terkesan dengan Budi karena dari perguruan tinggi terkenal dan lancar berbahasa Inggris. Sedangkan Parman yang pintar tidak lancar berbahasa Inggris tetapi ia berpenampilan rapi. Efek kontras. Perbandingan dengan orang lain. Kasus 1. Ardi tidak mengerti bahasa Batak yang sebagai meninggikan Poltak. Kasus 2. Perbandingan Budi dan Parman membuat Melani memilih Budi untuk menilai tinggi karena Budi lancar berbahasa Inggris. Efek halo. Gambaran umum dari pandangan awal. Contoh kasus 1. Saat wawancara sangat merugikan Poltak. Kasus 2. Budi lebih terkesan dari Parman. Proyeksi adalah menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu lain. Pembentuk stereotip. Menilai seseorang berdasarkan persepsi. Kasus 1. Ardi tidak memperhatikan jawaban dari Poltak karena terpengaruh suku Poltak terkesan seperti orang daerah yang tidak lancar berbahasa Indonesia. Kasus 2. Hanya karena Budi menggunakan pakaian bermerek dan lancar berbahasa Inggris, Melani memberi nilai tinggi saat wawancara dibandingkan Parman yang akademiknya di atas Budi, tetapi Parman tidak lancar berbahasa Inggris. Nomor 2. 1. Intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya antara lain, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Untuk masalah yang masalahnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberi keputusan pada umumnya. Kemampuan mengambil keputusan dari pengambilan keputusan akan berperan, dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Kelemahannya antara lain, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik, sulit mencari alat perbandingannya, sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. 2. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman adalah memberi manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. 3. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan A. Kebanyakan penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sukarela atau terpaksa. B. Keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. C. Memiliki otentisitas. Kelemahan A. Dapat menimbulkan sifat rutinitas. B. Mengasosiasikan dengan praktek diktatorial. C. Sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. 4. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. 5. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau menilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional. A. Kejelasan masalah. B. Orientasi tujuan. C. Pengetahuan alternatif. D. Preferensi yang jelas. E. Hasil maksimal. Nomor 3. Tindakan yang dilakukan X, Y, dan Z dalam menunjukkan ketidakpuasannya. X resign dari perusahaan A karena lama menahan perasaan. Y berusaha mengumpulkan rekan-rekan kerja yang tidak puas dan mengajak untuk menyampaikan aspirasi.
Z tidak peduli, tetapi tugas yang dikerjakan asal-asalan. Tindakan kekerasan yang tidak terlihat di sini karena X dan Y tidak merugikan perusahaan. Y mengajak menyampaikan aspirasi. Ini untuk kepentingan jalannya. Sebuah penerusan Z mengacaukan tugas perusahaan. Dari kasus ini, perusahaan A yang karyawan X, Y, dan Z tidak melakukan hal yang membahayakan dan tidak ada demo yang berlebihan. Mereka hanya ingin melakukan pekerjaan dengan puas, tetapi ketidakpuasan yang mereka dapatkan di perusahaan A.